warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sedang berada di sekolah SDIT Patona Palembang yang berada di Maskarebet KM 10 di Palembang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari sekolah dasar Islam Terpadu Patona Palembang. Baiklah, sebelum saya mewawancarai Bapak, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murki, jurusan PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Patah Palembang. Tujuan saya membuat video ini, tujuan saya membuat wawancara ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum. Itulah tadi perkenalan dari saya. Selanjutnya perkenalan dari narasumber kita, mohon diperkenalkan Pak, seperti nama, umur, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan jabatan di sekolah Pak. Oke, silakan Pak. Baiklah, kenalkan, nama Bapak Ramba Bunga Ibrahim, SS, alumni Fakultas Adab di IAIN Raden Patah Palembang. Tempat tanggal lahir 25 April 1987. Usia sudah menginjak 33 tahun. Alhamdulillah. Riwayat pendidikan saya S1 seperti tadi yang sudah disebutkan. Jabatan saya di sekolah yakni sebagai wali kelas 4 di SDIT Patona Maskarebet Palembang. Kemudian itu ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Itulah tadi identitas narasumber kita. Baiklah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak atau mewawancarai Bapak. Di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu ada 10 pertanyaan. Oke, kita mulai Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak selaku wali kelas, masih adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Tolong diberikan alasannya Pak. Menurut saya masih ada, karena kemampuan tiap sekolah itu beda dan kemampuan tiap guru-guru di sekolah itu beda. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak ya, pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini? Nah, khususnya di kurikulum Merdeka Belajar ini Pak. Menurut Bapak, bisa saja disesuaikan dengan catatan instruksi dan pengawasan dari pihak sekolah dan pemerintah setempat. Oke, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan ketiga Pak. Selaku wali kelas, bisakah Bapak menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 13 dan apa saja kekurangan dan kelebihan dalam menggunakan kurikulum 13 tersebut Pak? Kurikulum K13 saya akui memang ada banyak manfaatnya, diantaranya yakni siswa belajar lebih mandiri, lebih aktif dibanding sebelumnya, yaitu dengan kurikulum KTSP, dan juga guru dituntut harus lebih aktif juga, dan materi belajar disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Tetapi di balik itu semua ada kekurangan menurut saya, yakni salah satunya penerapannya itu lebih sulit diterapkan oleh banyak guru dikarenakan guru-guru lebih terbiasa memakai kurikulum KTSP, dan menurut mereka kurikulum KTSP itu lebih kreatif, lebih leluasa bagi mereka ketimbang kurikulum K13 yang mana penerapannya, implementasinya di lapangan yakni monoton dan tidak sesuai dengan kenyataan hasilnya. Oke, terima kasih Pak.
Oke, kita lanjut Pak. Pertanyaan keempat. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Menurut Bapak, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana Pak? Dan apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Program yang dipilih yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang tua siswa. Inginnya anaknya itu setelah menyelesaikan studinya mendapatkan hasil yang diinginkan, dan juga sekolah menyesuaikan pendidikan karakter terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam visi misi sekolah, seperti di sekolah IT Fatona ini, yaitu memiliki konsep core yang disesuaikan dengan Stephen, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai bahasa, dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak ya. Pertanyaan kelima. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti 3 ranah penilaian, afektif, kognitif, dan psikomotorik, atau isi rapor pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel semua Pak? Bagaimana? Iya, ada. Saya akui ada. Namun kebanyakan pelatihan yang diberikan itu sangatlah singkat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak guru-guru setelah pelatihan itu tidak bisa untuk menerapkannya karena terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang hadir dalam kurikulum K13 tersebut. Oke, lanjut Pak ya. Pertanyaan ke-6 Pak. Menurut Bapak selaku wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru atau kurikulum Merdeka Belajar Pak, terutama pada FPT 1TEK ini? Kesiapan guru tersebut ya ada pada guru itu sendiri, ada pada sekolah itu sendiri. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari yang diwajibkan oleh pemerintah sekarang ini, perubahan kurikulum yaitu kurikulum Merdeka, insya Allah kayaknya lebih mudah untuk dicerna dan diterapkan oleh guru-guru dan sekolah itu. Oke, lanjut Pak ya. Pertanyaan ke-8. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar Merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Nah, apakah itu efektif menurut Bapak? Kalau menurut saya itu sangat efektif karena dari hal tersebut bisa terlihat nampak jelas tingkat kejujuran dan keadilan fair bagi siswa-siswa yang ada di tiap sekolah. Jadi Pak ya, pertanyaan ke-9. Bisakah Bapak menjelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 ini yang terjadi seperti saat ini, dan apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya Pak? Kalau kendala tentu saja banyak ya, karena selama COVID ini tidak semua siswa, tidak semua guru bisa memanfaatkan maksimal media IT yang ada, yang mana media IT itu wajib untuk sebagai sarana fasilitas penunjang wajib yang ada untuk bisa terselenggaranya belajar mengajar
yang kondusif. Oke. Lanjut Pak ya, pertanyaan terakhir ke-10 Pak. Menurut Bapak dalam pembuatan penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP K13 atau Merdeka Belajar atau One Click? Tolong berikan alasan Pak. Sepertinya yang lebih efektif menurut saya adalah kurikulum yang baru yang akan diterapkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka atau tadi apa namanya, One Page, kurikulum Merdeka Belajar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja untuk beberapa pertanyaan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Jawaban-jawaban dari 10 pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Oke, itulah tadi wawancara singkat dari kami. Di sini kami akan menyimpulkan hasil wawancara tadi. Di sini kami menangkap hasil inti dari wawancara tadi. Yang pertama yaitu adanya kehadiran kurikulum baru ini direspon cukup baik oleh banyak guru, seperti contohnya di sekolah dasar Islam terpadu Patona ini. Ya Pak, benar Pak? Ya, itu. Dan juga poin kedua, USBN diganti dengan tugas akhir seperti portofolio dan sebagainya, juga direspon sangat baik oleh guru-guru bahkan banyak di sekolah juga merespon sangat baik. Benar Pak? Ya, mungkin itu saja inti dari wawancara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Kami akhiri, apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.